Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan pergerakan IHSG, sebenarnya kalau kita lihat ini ada rotasi yang bergerak secara bergantian ya. Kalau kalian perhatikan, ada kalanya satu atau beberapa saham yang menopang indeks, ada kalanya saham-saham konglomerasi yang memang memiliki market cap besar dengan volatilitas yang tinggi tapi likuiditas yang juga besar yang menopang indeks, tapi ada kalanya juga saham-saham blue chip seperti saham perbankan yang kemarin di hari Jumat yang menjadi penopangnya indeks. Jadi kalau dilihat ketika IHSG mengalami kenaikan, melanjutkan kenaikan, tapi bergantian sebagai index moversnya, itu adalah suatu indikator yang bisa dikatakan cukup sehat nih my friends. Jadi kalau kalian merasa bahwa oh kemarin itu ditopang hanya 1 atau 2 saham, tapi kalau kalian lihat ini sebenarnya secara gambaran ya terjadi rotasi yang cukup sehat. Nah ini kita mau kasih lihat beberapa fakta yang cukup menarik dan perspektif supaya kalian punya gambaran yang lain. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa IHSG itu mengalami penguatan sebesar 0,37%. Dan kalau kalian perhatikan secara berangsur-angsur meskipun terkadang balik lagi ya nilai transaksi ya my friends ya di kisaran range new normal, tapi kemarin itu nilai transaksi untuk pasar secara keseluruhan sebesar 17,4 triliun di mana pasar reguler itu mencatatkan sebesar 15,35 triliun. Yang cukup menarik dari perdagangan hari Jumat kemarin itu adalah total net buy asing itu terjadi pada saham-saham perbankan dengan market cap besar. Jadi kalau kalian lihat di 5 top buy-nya asing di hari Jumat kemarin itu 4 itu dihuni oleh saham-saham perbankan nih my friends. Dan salah satu atau yang paling besar mendapatkan inflow itu ada di saham BRI. Nah kalau misalnya kalian lihat secara urutan BRI itu mengalami kenaikan 2,9% dengan inflow sebesar net inflow sebesar 628 miliar, BCA sebesar 269 miliar, Bank Mandiri sebesar 140 miliar, dan juga ada Bank BNI sebesar 113 miliar. Kalau kalian tanya apakah inflow dari asing ini, net inflow ini apakah bisa dikatakan signifikan kalau dibandingkan dengan ketika MSCI melakukan outflow atau asing melakukan outflow dalam beberapa bulan terakhir atau mungkin dari tahun lalu, ini sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Tapi ketika kalian melihat IHSG ini mengalami kenaikan, terjadi rotasi di saham-saham bergantian naiknya, dan kita mulai melihat asing yang mulai melakukan net buy di saham-saham market cap besar seperti blue chip, seperti bank, seperti saat ini, itu adalah suatu hal yang sebenarnya mencerminkan indeksnya mengalami kenaikan yang sehat, dan ini adalah suatu indikator yang sangat bagus sekali. Nah, yang cukup menarik juga kalau kalian lihat di sini adalah kenapa bisa menjadi, yang bisa menjadi patokan adalah kalau kalian lihat nilai kurs kita US dollar, rupiah terhadap US dollar, kalau kalian perhatikan itu tergolong cukup stabil ke arah menguat sebenarnya ya my friends ya. Jadi kalau kalian lihat beberapa minggu terakhir ini, terutama beberapa hari terakhir ini kecenderungannya justru malah mengalami penguatan. Dan di Jumat minggu lalu itu penutupannya di kisaran 17.649, jadi udah lama banget kita nggak ngeliat kepala 17 ada 6-nya ya. Jadi ini bisa dikatakan rupiahnya menguat, dan ini biasanya ketika nilai kurs ini kecenderungan lebih stabil, ini akan jauh lebih menarik untuk investor yang tergolong ini asing ya, karena mereka butuh kestabilan dari sisi nilai kurs. Nah biasanya ketika nilai kursnya jauh lebih stabil, tipikal saham-saham yang market cap-nya besar, free float-nya besar, liquid, dan biasanya menjadi tanda kutip langganannya asing, itu akan menjadi pilihan utama seperti saham-saham perbankan yang kalau kalian lihat kemarin Jumat itu mengalami kenaikan. Nah itu hal yang pertama mau kita bahas. Jadi kalau kalian tanya apakah IHSG ini sehat kenaikannya, jawabannya sejauh ini masih bagus dan tergolong sehat karena rotasinya terjadi dengan sangat baik sekali. Terus yang kedua, kita mau kasih perspektif yang lain juga bahwa kalau kalian lihat itu di hari Jumat BBRI cukup bagus secara momentum ya kenaikannya dan diikuti dengan net buy asing, dan kita mau lihat apakah kenaikannya ini akan diikuti lagi lanjutan dengan saham-saham perbankan yang lain. Kalau kalian ingat dan kalian adalah penonton setia Tiger Insights, beberapa minggu yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ya, kita fokusnya itu hanya di BCA ya, karena kita melihat bahwa BCA itu adalah proxy Indonesia. Kalau BCA naik harusnya itu adalah momen-momen awal IHSG-nya akan mengalami kenaikan. Dan beberapa saat kemudian kita juga bilang pada saat itu kalau nanti terjadi rotasi pindah ke saham bank yang lain itu harusnya akan bagus sekali. Nah kita mau lihat ini trennya berlanjut dan nggak cuma di BRI aja tapi juga berlanjut ke saham-saham bank yang lain, dan BCA juga bisa ikut mengalami kenaikan juga. Nah kalau seandainya ini berlanjut, ini akan menjadi sentimen yang sangat positif sekali buat IHSG. Kenapa? IHSG-nya ditopang oleh berbagai macam saham dengan berbagai macam kategori ini.
kalian bisa ngomongin dari sisi saham blue chips yang market cap-nya besar dan liquid, juga ada saham konglomerasi yang volatile tapi market cap-nya besar dan juga liquid, dan juga mungkin saham yang market cap-nya besar tapi nggak terlalu liquid. Jadi kalau semuanya ini tanda kutip bersama-sama membantu IHSG, harusnya ini akan menjadi satu hal yang cukup menarik buat IHSG. Kalau saham-saham bank ini melanjutkan penguatan, ya saham-saham BRI, terus juga bisa ke BCA, kita melihat potensinya harusnya buat kalian yang suka mencari return yang lebih besar, terutama juga pasti resiko juga lebih besar ya my friends ya. Kita melihat harusnya salah satu yang bisa diuntungkan dari keadaan ini adalah saham BUMN, yaitu BRIS ya. Jadi tipikal saham BRIS ini memang seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dia tidak memberikan dividen dalam skala yang besar, tapi karena potensi pertumbuhannya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan bank BUMN yang lain, potensi kenaikan sahamnya harusnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain nih my friends. Nah, ini ada kecenderungan kalau semua saham bank ini mengalami rotasi kenaikan, harusnya cepat atau lambat saham tipikal seperti BRIS ini bisa ikutan rally juga.